Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami hormati Ustadz kita Bapak Profesor Abdul Haris MA, PDM Kota Malang dan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Ibu hadirin dan teman-temanku semua alumni SMA Negeri 3 Malang dan SMP Negeri 3 Malang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kajian subuh online yang insya Allah kita adakan setiap pekan sekali. Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi sehat, ya, sehingga kita bisa melaksanakan atau mengikuti kajian ini, yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 November tahun 2024 atau 7 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, acara KSO kali ini atau untuk episode yang ke-225 atau lebih kurang 4 tahun ini. Itu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah dan sari tilawah oleh rekan kita Bapak Rusyanto, yaitu akan bacakan Quran surat An-Nisa ayat 112 sampai 113. Kemudian acara ketiga yaitu kajian subuh online dengan pemateri Bapak Ustadz Profesor Abdul Haris MA. Kemudian yang keempat lain-lain, kelima penutup. Agar jalannya acara ini bisa berjalan dengan lancar, maka marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah dan sari tilawah. Kepada Bapak Rusyanto disilahkan. Terima kasih Mbak Nana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sib khati'atan au isma zumma yarmi bihi bari ang waqati tamala nuh tabawa isma mubina walaulas pas Allahi alaika wa rahmatullah hammat ta'ifatatun minhum anzu ayyusillu wa ma yujilluna illa anfusahum wa ma yujurunaka min syai' wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa alam maka malam takun taklam wa kana faslullahi alaika adima. Artinya, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa,
kemudian dia tuduhkan kepada orang-orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmat sunnah padamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Sadaqallahul Azim. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alamin. Selanjutnya acara kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Abdul Haris MA. Beliau ini dari Universitas Muhammadiyah Malang. Insya Allah juga mungkin seangkatan dengan saya, bukan Prof ya. Saya angkatannya ini, apa namanya itu Pak Inam, terus Pak yang rektor itu siapa? Fauzan. Pak Fauzan. Pak Fauzan itu tahun 80 pernah saya Saya bawahnya, Bu. Oh, bawahnya ya. Iya. Ya, Prof. Monggo. Jadi untuk Yeah. berikutnya kajian ini akan mengambil tema yaitu apa tadi temanya? Rahasia sunnah. Rahasia sunnah. Subuh. Yeah. Monggo disilakan, Prof. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma salimna wal muslimin minal bala wal waba wa sayyil asqam la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kajian subuh online yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang diberikan pada kita, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan, sehat walafiat, hidayah dan taufik, sehingga kita mengikuti kegiatan yang mulia ini, thalabul ilmi, yang tidak semua orang bisa seperti ini. Ya, karena mencari ilmu itu meskipun sederhana, tapi tidak semua orang bisa. Nah, saya sangat mengapresiasi ya grup ini yang rutin melakukan kajian meskipun secara online ya. Tetapi ini penting ya dalam rangka untuk terus ya menata hidup kita, terus memperbaiki diri kita, memposisikan diri kita menjadi muslim yang baik, yang pada akhirnya bisa mendapatkan derajat muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, istilah sunnah ya, ini harus kita pahami secara tepat ya.
Jadi sering orang menyebut sunnah, sunnah, sunnah itu sunnah yang mana yang dimaksud. Ya, ya. Jadi istilah sunnah itu ada pemaknaan yang berbeda. Ya, ada istilah sunnah dalam konsep ulama hadis. Ada istilah sunnah dalam konsep ulama fikih. Ada istilah sunnah dalam konsep ulama usul fikih. Maka kita ini harus bisa menempatkan istilah ini dalam kita melihat sesuatu. Kalau dalam istilah ulama hadis, muhaddisin, yang dimaksud sunnah itu adalah segala yang disandarkan pada Nabi. Apa saja yang disandarkan pada Nabi itu namanya sunnah. Baik itu perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya Nabi, ya, kemudian ketetapannya Nabi, ya, perangainya Nabi, akhlaknya Nabi, sejarahnya Nabi, itu namanya sunnah. Ya. Jadi semua yang berhubungan dengan Nabi itu namanya sunnah. Ya, Nabi gimana Nabi memimpin umat itu ya sunnah. Gimana Nabi makan itu sunnah. Bagaimana Nabi tidur itu sunnah. Gimana Nabi beribadah itu sunnah. Ya, bagaimana hidungnya Nabi, kulitnya Nabi, ya, tingginya Nabi itu ya sunnah. Ya, jadi ini sunnah dalam pengertian ulama hadis. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fikih itu menyangkut hukum, ya, hukum perintah dan larangan. Terkait dengan kalau fikih itu kan bicara bagaimana menghukumi perintah dan larangan. Nah, sunnah itu adalah terkait dengan perintah yang sifatnya tidak ketat, ya. tidak tidak ketat, ya, sehingga sunnah itu didefinisikan kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Itu sunnah, ya, menyangkut respon terhadap perintah, ya. Perintah yang kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Itu dalam istilah ulama fikih. Dalam istilah usul fikih yang dimaksud sunnah adalah dalil yang bersumber dari hadis. Itu namanya sunnah. Ya, dasarnya apa? Sunnah Nabi. Ya. Atas dasar ini, ya, kalau kita kaitkan sunnah atau hal-hal yang terkait dengan Nabi, itu kalau dilihat dari ilmu fikih, maka beragam hukumnya. Ada sunnah Nabi yang harus dilakukan wajib. Ada sunnah Nabi yang sifatnya boleh sunnah dikerjakan. Ada yang mubah, ya, bahkan ada yang dilarang. Misal Nabi berpoligami, itu sunnah Nabi karena terkait dengan perilaku Rasulullah. Hukumnya apa poligami kayak Nabi? Hukumnya ya haram ikuti Nabi lebih dari 4. Itu khusus ya Nabi. Ya, misalnya, nah kalau sunnah Nabi yang wajib itu ya cara ibadah-ibadah yang wajib itu. Kalau yang sunnah ya ibadah-ibadah yang sunnah itu. Nah, jadi perilaku Nabi itu, hal-hal yang terkait dengan Nabi itu ada yang berkaitan dengan persoalan ibadah, ya, persoalan ibadah, ada yang berkait dengan persoalan muamalah. Ya. Kalau ibadah jelas ada yang wajib, ada yang sunnah dilakukan.
Ya. Kalau yang muamalah, ya muamalah itu tidak terkait dengan hubungan secara langsung dengan Allah. Ya, itu ada yang sifatnya tradisi, ya, ada yang sifatnya apa pribadi, ya, ada yang sifatnya khususiyah Nabi. Maka ini harus dilihat. Ya. Tapi ittiba Nabi dalam segala hal, kalau dasarnya adalah cinta Rasulullah, maka dapat pahala. Ya, dasarnya cinta kepada Rasulullah itu dapat pahala. Misalnya, ya dasarnya ngefan, ya, ngefan pada Nabi. Loh, sampean kok pakai baju gamis misalnya itu. Gamis itu tidak sunnah, hukumnya tidak sunnah, hukum lah ya. Tapi itu sunnahnya Nabi pakai gamis. Karena itu kebiasaan Nabi, sifatnya budaya. Ya, tak? Orang pakai gamis, tidak pakai gamis, tidak ada masalah. Ya, jadi tidak pakai gamis tidak berdosa, misalnya. Karena itu kebiasaan Nabi aja yang sifatnya adalah gaya. Tapi kalau orang pakai gamis, motifnya adalah karena cinta Nabi, ngefans pada Nabi. Oh, Nabi itu begini, saya ingin pakai pakai Nabi persis. Ya, yang sunnah itu adalah ittiba Nabi itu, hubun Nabi itu loh yang berpahalanya hubun Nabi, bukan pakai gamisnya. Ya, kalau pakai gamisnya itu ya mubah saja mau ikut pakai gamis boleh, enggak pakai gamis juga boleh. Tapi kalau motifnya pakai gamis itu apa itu karena cinta Nabi, ngefans pada Nabi, ya maka itu dapat pahala. Nah, yang seringkali disalahpahami dalam kehidupan kita ini, dianggap bahwa semua terkait dengan Nabi itu kemudian sunnah. Ya, dari sisi hukumnya, sunnah dalam pengertian hadis sih ya, bahwa semua yang berkait dengan Nabi itu namanya sunnah Nabi. Ya, namanya sunnah Nabi. Nah, nah, karena itu kan kita ini harus berhati-hati ya, karena sunnah ini nanti kaitannya dengan bid'ah. Jadi apa yang tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak pernah diperintahkan Nabi, ya dibuat-buat, ya, yang itu terkait dengan urusan agama, maka itu namanya bid'ah. Ya, namanya bid'ah. Nah, karena itu jangan kemudian disederhanakan bid'ah itu. Pokoknya tidak ada contoh dari Nabi bid'ah. Tidak harus begitu. Ya, karena yang dari Nabi itu bisa perkataan, ya, bisa perbuatan, bisa ketetapan. Selama masih ada dasar perintahnya Nabi, ya maka tidak bisa disebut bid'ah. Meskipun Nabi tidak memberi contoh. Contohnya, misalnya membaca Al-Quran itu ada perintahnya enggak? Ada enggak membaca Quran itu perintahnya dari Nabi maupun dari Al-Quran? Ada. Ada. Ya, lah. Wandi, wanjus itu ada enggak contohnya dari Nabi? Belum, tidak ada. Enggak ada. Apakah ini kemudian kita sebut bid'ah? Enggak bisa. Enggak bisa disebut bid'ah. Ya, lah. Mencari ilmu itu ada dasarnya dari Nabi. Ada. Ada. Zoom seperti ini ada enggak contohnya dari Nabi? Tidak ada. Enggak ada. Apakah seperti ini kemudian disebut bid'ah? Tidak. Ya. Enggak bisa karena ada dasar. Hmm. Nah, teknis bisa bermacam-macam. Nah, inilah yang harus kita pahami. Tidak tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi itu kemudian disebut bid'ah dolalah. Dilihat dulu konteksnya mana. Ada enggak dasarnya? Karena yang penting ada dalilnya, bukan ada contohnya. Ya, yang penting ada dalilnya. Ada dalilnya enggak, ada perintahnya enggak. Ya, teknis itu ya tergantung perkembangan zaman itu. Ya, kalau semua yang ada contohnya dari Nabi disebut bid'ah bukan sunnah, maka susah. Orang Islam ini susah. Ya, tidak ada pengajian pakai Zoom ini tidak ada. Ya, kemudian tidak ada apa? Orang pergi haji naik pesawat tidak ada. Orang pergi haji naik mobil tidak ada. Ya, ini jadi susah.
Nah, ini yang saya maksud, kita ini harus hati-hati. Ya, jadi jadi itu ya, dalam kita memahami sunnah itu harus diposisikan secara benar. Jadi sunnah itu tidak selalu yang dilakukan Nabi. Apa yang disampaikan Nabi itu juga sunnah, apa yang ditetapkan Nabi juga sunnah, apa yang dicontohkan Nabi juga sunnah. Nah, dalam hidup kita, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Dan Allah menjadikan Nabi sebagai teladan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Jadi dalam diri Nabi itu ada uswah, ada teladan. Ya, dalam diri Nabi itu ada teladan. Semua perilaku Nabi itu adalah teladan. Nah, mana yang harus kita prioritaskan? Ya, kita ini tidak boleh hanya melihat yang nampak, apalagi kalau itu hanya aksesoris. Ya, yang seringkali kita ini sekarang terjebak pada memahami sunnah sebagai hanya aksesoris, bukan substansi dari sunnah itu. Apa yang dicontohkan Nabi itu. Ya. Jadi pada dasarnya semua ajaran Nabi itu muaranya adalah satu, menjadi orang yang soleh dan muslih. Jadi orang yang baik dan berguna. Itu sebenarnya. Jadi kita ini melakukan apa saja dari ajaran agama kita ini supaya kita ini jadi orang yang baik dan berguna, muslih, memberikan manfaat. Ini intinya. Nah, karena itu, ya, jangan sampai kemudian kita ini melakukan hal-hal yang sudah membuat kita ini soleh, tapi tidak bermakna bagi yang lain. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi inti dari semua ajaran agama kita ini adalah supaya kita ini jadi orang baik dan berguna. Bukan orang yang kemudian membangun apa? Membangun jarak dengan yang lain. Jadi jangan sampai kita ini semakin ngerti ilmu, semakin kita ini bertikai. Semakin kita ngerti ilmu, semakin kita sombong. Semakin kita bertambah ibadahnya, semakin kita jauh dari masyarakat. Itu tidak boleh. Ya. Jadi semua yang kita lakukan itu harus berdampak pada dua itu. Membuat kita ini jadi orang baik, kemudian berguna atau menjadi muslih, ya, memperbaiki orang lain, bukan justru membangun jarak dengan orang lain. Sebab sekarang ini seringkali kita temukan bahwa semakin orang ini ngaji, ngerti ilmu, kok semakin jauh dari yang lain. Menjadikan dirinya eksklusif, tertutup, ya, tidak mau berhubungan dengan yang lain. Kalau bukan grupnya, dia tidak mau. Kalau bukan grupnya, bukan ahli surga. Ya, seperti ini salah dalam memahami sunnah. Ya, karena dari semua yang kita lakukan itu, ukurannya hanya satu, yaitu akhlak. Jadi orang yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia. Ya, saya selalu mengingatkan hal ini ya, karena saya banyak melihat fenomena sekarang ini. Kenapa orang semakin ngerti agama, semakin sering ngaji, kok semakin tidak baik dengan yang lain? Ini ada di mana letak kesalahannya? Ya karena salah dalam memahami sunnah ini. Ya, dalam memahami sunnah ini.
Jadi menganggap bahwa semua yang dari Nabi itu ya harus diikuti. Ya, kemudian kalau tidak mengikuti itu kemudian dianggap tidak sunni. Nah, inilah. Jadi mengklaim-klaim itulah yang menjadikan cara beragama itu menjadi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, dalam konteks sosial, yang paling dikhawatirkan Nabi itu adalah terjadinya perpecahan umat. Terbelah, umat itu menjadi terbelah. Itu yang paling dikhawatirkan Nabi. Ya. Bahkan Nabi itu khusus berdoa minta kepada Allah supaya umatnya ini tidak berpecah belah. Ya. Tapi doanya Nabi ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan. Ya. Ya, tidak dikabulkan. Nah, dan ini karena ini menjadi tantangan. Ya, tantangan. Karena membangun ukhuwah ini bukan persoalan mudah. Bahkan saya menemukan ini. Jadi karena orang itu menganggap bahwa urusan-urusan yang terkait dengan Nabi itu wajib hukumnya semuanya diratakan gitu ya. Sehingga orang itu beda sedikit saja itu kemudian bermasalah. Ada orang itu ya berani menentang orang tuanya karena dia suka jenggot, orang tuanya tidak berjenggot. Nah, ini kan salah dalam memahami sunnah. Ya, jenggot itu urusan kecil. Ya, urusan kecil. Ya, jenggot itu ya apa sunanul fitrah. Jenggot itu ya kaitannya dengan potong kuku, kemudian potong rambut ketiak, ya, potong rambut kelamin. Ini gandengannya itu kan. Ya, tapi kan ini kan terlalu dibesar-besarkan. Ya. Seakan-akan orang yang tidak berjenggot itu kemudian tidak sunnah, gitu ya. Nah, itu yang menjadi masalah, gitu ya. Sehingga seringkali itu kemudian ya menjadi gesekan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan ada yang kemudian ya kalau tidak jenggot itu kemudian dianggap tidak Islami, gitu ya. Ya, itu menjadi simbol, gitu ya. Padahal bukan itu sebenarnya. Ya, yang paling penting adalah akhlak. Ya, yang paling penting adalah akhlak. Karena yang paling dekat dengan Nabi dan paling dicintai Nabi, orang yang paling dicintai Nabi dan paling dekat posisinya di akhirat dengan Nabi adalah yang paling baik akhlaknya. Ini, ya. Jadi ini harus jadi catatan kita. Bukan yang banyak sholatnya, bukan yang aksesorisnya paling dekat, paling cocok dengan Nabi, bukan itu. Tapi yang paling baik akhlaknya. Terutama akhlak sosial. Terutama akhlak sosial. Karena semua ibadah kita ini harus berdampak sosial. Ibadah yang tidak memiliki dampak sosial, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun ibadah itu, sehebat apapun ibadah itu, kalau tidak ada dampak sosialnya, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kok sholatnya ben bengi sholat tahajud, tapi kok hubungan dengan tetangga tidak baik, dengan sesama muslim tidak baik, suka mengecam orang Islam, membenci orang Islam. Ibadah sampean tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampean poso Daud bendino, ya. Tapi kok tidak bisa berbuat baik dengan orang lain, ya, berrelasi baik dengan sama muslim, masih punya rasa benci dengan orang Islam yang tidak sama dengan kelompok sampean, maka ibadah sampean tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Mana dasarnya? Hadis riwayat Ahmad ya menjelaskan ada seorang perempuan ya ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulana tasumul laila takumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqu wa ta'malu walikinnaha tu'di jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada perempuan ya kalau malam sholat malam terus gitu ya, kalau siang puasa terus, sedekahnya banyak, amal baiknya banyak.
tapi dia suka menyakiti hati tetangganya. Aina hiya ya Rasulullah? Di mana tempatnya dia ya Rasulullah? Masuk surga atau masuk neraka? Apa jawab Rasulullah? La khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Perempuan seperti ini tidak ada baiknya sama sekali. Dia termasuk ahli neraka. Coba bayangkan, sholat sunnah setiap malam tahajud, posonin Daud, nyata sedekah akeh, amal solehnya banyak, tapi perilaku sosialnya tidak baik. Ya, kata Rasulullah, la khairu fiha. Amal ibadahnya nggak begitu itu dianggap tidak ada artinya. Wahya min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Ini menjadi penting bagi kita. Kalau saya mendapati bahwa banyak orang itu yang mulai sadar dengan agama, itu keliru dalam memahami agama. Dia hanya fokus pada aksesoris, tapi bahkan substansi agama. Ya, substansi agama apa? Ruhnya agama itu apa? Ya, akhlak itu. Ya, jadi ruhnya agama itu akhlak itu. Panjenengan bisa lihat semua ibadah yang kita lakukan itu selalu mengajarkan tentang akhlak-akhlak sosial. Orang sholat ya, diajari banyak memuji. Ya, itu kan sosial. Jadi yang pintar memuji. Makanya dalam hal itu bacaan-bacanya banyak pujian-pujian. Itu sebenarnya contoh agar kita ini pintar muji, bukan pintar mencaci. Ya. Nah, seringkali kita menemukan bahwa orang ini ibadahnya sudah baik, ngajinya rajin, tapi WA-nya isinya caci maki orang. Ya, YouTube-nya isinya menggunjing orang. Ya, kontennya ya isinya menfitnah orang. Ini berarti tidak ada korelasi antara ibadah, antara ilmu dengan akhlak. Nah, ini harus kita hati-hati. Ya. Jadi orang berilmu itu harus semakin bertambah ilmunya. Orang beribadah itu semakin banyak ibadahnya, harus muncul tawadhu. Justru harus menjadikan orang itu semakin ngerti bahwa dirinya itu lemah, bahwa dirinya itu kurang. Bukan kemudian menjadikan dirinya itu semakin sombong, merasa bahwa ibadahnya sudah paling banyak, merasanya dia paling sunni, ya, merasa dirinya paling syar'i, merasa dirinya paling benar, ya. Tidak itu. Ibadah itu harus menjadikan kita ini semakin merunduk. Ilmu itu harus menjadikan kita ini semakin merunduk, semakin tawadhu. Nah, ini banyak ya, orang yang baru sadar beragama itu seringkali lupa dengan hal itu. Dia hanya melihat lahiriah. Dia tidak menata batiniahnya. Padahal yang paling penting dalam hidup kita adalah yang pertama adalah menata batin itu. Batin kita ini kalau sudah baik, maka lahirnya akan baik. Lahirnya baik belum tentu batinnya baik. Yang dinilai Allah apa? Batin kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak lihat. Tampilan kita tidak dilihat. Tidak dilihat fisik kita, tidak dilihat. Tapi yang dilihat adalah hati kita. Jadi aksesoris tidak dilihat Allah. Ya, yang dilihat adalah yang ada di batin kita. Ya, dan ini seringkali salah prioritas. Ya, jadi orang berfokus pada yang bleger saja, lahiriah saja. Padahal yang penting adalah batiniah. Ya, kalau lahirnya itu gampang, maka jangan mengukur orang dari lahirnya. Ya, banyak kecelek. Jangan lihat tampilannya banyak kecelek, tapi lihatlah akhlaknya.
Ya, lihatlah akhlaknya. Orang kelihatannya banyak ibadah tapi mulutnya ya sering mencaci maki orang Islam, membuat apa itu membuat kebencian antar orang Islam, ya, menimbulkan fitnah. Ya, itu gambaran ibadahnya tidak punya nilai, tidak berkualitas. Ya, karena membuat dia semakin sombong. Nah, kita kan harus paham. Kita tidak bisa menyombongkan apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki. Ibadah yang kita lakukan, tidak bisa kita sombongkan. Gitu. Karena kita tidak tahu apakah ibadah kita ini di hadapan Allah sudah diterima atau tidak. Jangan-jangan kita merasa diterima oleh Allah, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Ya. Nah, bukti ibadah kita ini diterima itu ya gampang sebenarnya. Kalau ibadah kita membuat kita semakin merunduk. Kalau ibadah kita membuat kita semakin tahu kelemahan kita. Kalau ibadah kita membuat kita ini semakin baik dengan siapa saja. Itu berarti ibadah kita berkualitas. Kalau ibadah kita ini tidak melahirkan akhlak yang mulia, berarti ibadah kita tidak berkualitas. Maka kata Nabi tadi, itu seperti perempuan tadi itu. Ya, sholat malamnya, ya banyak itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Tidak melahirkan akhlak yang mulia. Ya, ini ini hal-hal penting ya dalam kita memahami sunnah itu. Jadi sunnah Nabi itu sebenarnya mengarahkan kita untuk menjadi dua tadi. Menjadi orang yang baik, kemudian berguna. Gitu ya, menjadi orang baik berguna. Bukan menjadi orang yang kemudian melakukan apa itu menjadikan orang itu semakin sombong dengan ilmunya, semakin sombong dengan ibadahnya, semakin sombong dengan tampilannya, bukan itu. Ya. Jadi mengikuti sunnah itu ya mengikuti substansinya sebenarnya. Menjadi orang yang soleh juga yang berguna. Nah ini yang yang harus kita pahami. Ya jangan sampai kita ini kemudian terjebak pada aksesoris yang sifatnya lahiriah. Kalau seperti itu gampang. Ya, mengapa itu dia jadikan? Itu kan gampang aja lah. Ya, orang macak itu kan gampang aja. Ya, banyak sekarang ini orang itu apa itu bersembunyi di balik tampilannya itu banyak. Ya, ya, ingin dianggap sebagai orang yang apa, orang yang alim gitu lalu pakai jubah, pakai ini, ya jenggotnya dipanjangkan, ya. Sudah itu gampang ini nilainya. Oh ini kalau kita kan kecelik kalau itu. Nah, kalau seperti itu kan banyak. Ya di negara Arab itu kan semuanya begitu itu. Ya pencuri juga pakai begitu, koruptor juga pakai begitu dan lain sebagainya. Maka kita jangan terjebak pada tampilan. Ya mengikuti sunnah jangan hanya mengandalkan tampilan, tapi substansinya. Ya menjadi orang yang soleh dan berguna. Itu substansinya. Mengikuti sunnah itu di situ itu. Kalau ikuti Nabi itu ikuti kayak bagaimana Nabi itu berperilaku sosial, ya berperilaku sosial. Nabi tidak pernah membenci orang Islam, tidak pernah. Nabi tidak pernah mencaci maki orang Islam. Nabi tidak pernah mengadu domba orang Islam. Nabi tidak pernah menjelek-jelekan orang Islam. Bahkan membenci orang Islam. Itu Nabi tidak pernah. Ya, sekarang ini kan justru berbalik gitu ya. Jadi orang itu berdakwah tidak untuk menambah orang Islam, tapi justru mengurangi orang Islam. Karena orang yang sudah Islam dianggap kafir. Ya, itu namanya mengurangi jumlah orang Islam. Nah, kenapa ya? Karena dia merasa bahwa dirinya paling benar. Ini berbahaya. Ya, jadi kalau kita ini sudah punya rasa kita ini lebih hebat dari yang lain, itu berbahaya dalam kehidupan kita. Karena itu adalah ciri kesombongan. Ciri kesombongan itu dua. Satu, eksklusif. Yang kedua, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain.
Nah, kalau sudah punya dua ini bahaya sekali. Karena sombong itu menghalangi orang masuk surga sekecil apapun kesombongan itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji sawi ketakaburan. Nah, cirinya takabur tadi itu eksklusif. Ya, tidak mau menerima nasihat orang lain. Tidak mau menerima pandangan orang lain. Ya, pokoknya aku, pokoknya kelompokku. Ya, tidak melihat pandangan orang lain. Yang kedua, menganggap orang lain ya lebih rendah. Ya, jadi ini hati-hati sekali ya. Jadi kalau kita ini sedang menuju pada upaya untuk memperbaiki diri kita dengan mengikuti sunnah Nabi, maka jangan sampai kemudian menimbulkan itu. Kemudian kita tidak mengambil substansinya. Ya, hanya kita ngikuti aksesoris-aksesoris luarnya saja. Jangan itu, tapi harus masuk pada substansi itu. Ya, terutama membangun kerekatan sosial. Jangan sampai kita ini semakin baik ibadah kita, semakin jauh dengan lingkungan kita. Bahkan ada ya yang dengan orang tuanya saling membenci hanya karena tidak sama pahamnya. Ya, itu berbahaya sekali. Ya, karena orang tua itu awsatu abwabil jannah, pintu surga yang terbaik. Ya, jangan sampai gara-gara kita ini berdalih ikut sunnah, kemudian kita meninggalkan sunnah yang lain. Nah, itu banyak ya. Jadi orang itu merasa saya itu ikut sunnah-sunnah, tapi dia banyak melanggar sunnah. Ya, contohnya apa? Membenci sesama muslim. Itu melanggar sunnah. Ya, melanggar sunnah. Karena Nabi itu melarang orang itu saling nyingkur, ya, saling menghasut, ya, wala tadabaru, wala tanabadu, ya, wa- wala yaktab ba'dukum ba'do, saling saling menggunjing, saling mengolok-olok, ya, la yashor qaumun min qaumin, ya. Jadi banyak orang itu menganggap dirinya ahli sunnah, tapi sebenarnya banyak melanggar sunnah. Karena secara sosial dia banyak melanggar yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi banyak ya orang yang mengaku ahli sunnah, ya pelaku sunnah, tapi sebenarnya banyak melanggar sunnah. Ya, karena apa? Mengikuti Rasulullah tidak secara substansial, tapi hanya melihat yang sifatnya aksesoris saja. Dan ini membahayakan. Jadi harus selalu diukur ya, kita ini tidak boleh sombong. Ya, itu juga sunnah. Ya, tidak boleh sombong. Kita ini tidak boleh saling membenci satu dengan yang lain. Itu juga sunnah. Gitu ya. Kita ini tidak boleh ya memfitnah orang Islam, tidak boleh. Kita tidak boleh ya melacak ya jejak digital. Ya, itu namanya tajasus. Ya, memata-matai orang itu tidak boleh. Membuka aib orang itu ya sunnah. Ya, tidak membuka aib orang Islam itu ya sunnah. Nah, saya sekarang ini banyak melihat gitu ya. Jadi orang itu merasa dirinya itu mengikuti sunnah, kemudian timbul kesombongan, lalu celahnya orang Islam itu dibuka. Ya, itu berarti melanggar sunnah. Karena sunnah Nabi itu tidak boleh membuka aibnya orang Islam. Man satara. Jadi ngikuti Kira sudah sunnah itu harus membangun. Ya, jadi intinya kan tadi itu mengikuti sunnah itu harus membangun dua hal. Satu menjadi orang yang soleh, yang baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Yang kedua menjadi orang yang bermanfaat, soleh dan musleh. Yang kedua mengikuti sunnah tidak boleh melanggar sunnah yang lain. Ya.
Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jadi jangan sampai kita ini mengikuti sunnah, tapi justru banyak melanggar sunnah yang lain. Jadi ikuti sunnah jangan hanya melihat untuk kepentingan pribadi, tapi ada sunnah-sunnah yang itu sifatnya sosial, yang harus kita lakukan dan kita jaga. Sebab saya melihat sekali lagi, banyak sekali orang-orang yang secara ritual itu baik, tapi sosialnya tidak baik. Banyak melanggar sunnah. Dia itu banyak mengikuti sunnah, tapi juga banyak melanggar sunnah, terutama yang terkait dengan urusan-urusan sosial. Nah, ini yang harus kita waspadai, supaya upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, upaya kita untuk memperbaiki diri kita dengan mengikuti sunnah Nabi ini, kemudian tidak keliru jalannya, yang justru membuat kita ini jauh ya dari ajaran sunnah. Makaten, kalau ada yang mau ditanyakan atau sharing, diskusi, monggo. Ya, terima kasih Ustadz. Masya Allah, kajian Ustadz luar biasa sekali. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya kira sangat bermanfaat ya, dan menjadi ladang pahala untuk Ustadz juga. Teman-teman, silahkan untuk menyampaikan kalau ingin bertanya. Monggo. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya Karena mengawali dulu ya. ini mengakhiri acara ini karena belinya ada kegiatan lain gitu. Kalau nggak ada, saya mengawali dulu. Ini terakhir mungkin. Monggo, Andri. Ustadz, makasih Pak Ustadz. Monggo, Kajiannya terima monggo Pak kasih. Hendri. Nggih. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Di antara sunah-sunah itu, atau katakanlah antara perbuatan dan perkataan, itu adakah pakemnya ya untuk memprioritaskan dari perbuatan, sifat, atau tadi disebutkan perkataan atau ketetapan, itu ada urutannya enggak, yang lebih afdol dalam rujukan kita untuk meniru beliau atau melaksanakan beliau. Kemudian yang kedua, apakah ada sunat yang sifatnya itu wajib, Pak Ustadz? Mungkin itu aja, Pak Ustadz. Nggih. Jadi sunnah dalam pengertian segala yang dengan Nabi itu ada wajib, ada yang sunnah. Ya. Tadi kalau yang terkait dengan muamalah, bahkan ada yang tidak boleh ditiru karena itu khususnya Nabi. Ya. Yang wajib itu apa? Ya hal-hal yang menguatkan. Yang sunnah itu ya yang disunahkan oleh Al-Quran. Ya, atau yang Nabi sendiri mengatakan sunnah. Misalnya yang disebut dengan sunnah, misalnya yang disebut dengan wajib, misalnya puasa. Bukan. Ya. Yang sunnah apa di bulan Ramadan? Sholat taraweh. Kami menyebut sebagai sunnah. Ya. Lalu dulu kan, ya, tidak ada sebenarnya. Ya. Itu bergantung pada apa itu, bukan bergantung pada apakah ini apa ini ucapan, apakah ini perbuatan, apakah ini, bukan tergantung pada itu. Ya, tapi kualitas itu, tekanan Nabi pada persoalan itu, itulah yang dijadikan landasan, gitu ya. Jadi kedudukannya sama, gitu ya. Kedudukannya sama. Jadi perilaku Nabi, kemudian apa itu ucapannya Nabi, ya, itu kedudukannya sama. Tapi semuanya harus bermuara pada membangun akhlakul karimah. Itu ya. Jadi muaranya pada itu. Ya, misalnya Nabi sholat malamnya panjang sekali. Ya itu sunahnya Nabi. Ya, sholat malam itu membaca surat Al-Baqarah, tambah surat Ali Imran, tambah surat ini sunnah.
Gitu. Itu sunnahnya Nabi karena dilakukan oleh Nabi. Ya, lalu kita ini kok sholatnya pakai kulhu, kafirun gitu. Ya, kita ngikuti sunnahnya Nabi sholat itu, tapi tidak ngikuti panjangnya. Ya, itu kita sudah ngikuti sunnah. Nah, seperti itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi ada yang wajib, ada yang wajib itu ya perintah-perintah agama yang disebut dalam Al-Quran, karena sunnah Nabi itu menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud Pak Hendri. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz. Oke. Ya, ini ada 2 menit lagi, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan. Silakan, monggo. Kalau tidak ada, kita tutup. Nggih, monggo Mbak Nana ditutup mawon. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ustadz Profesor Abdul Haris, MA, atas kajian yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi ladang pahala bagi beliau dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya. Sehat terus, sehingga kita bisa mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menghadap Allah. Ya, kemudian semoga rezeki kita melimpah ruah yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Kita Alamin. tutup minggu depan ya Pak Hendri untuk mengikuti Tutup dulu kajian doa Mbak Nana, Pak Ustadz. episode 226 pekan depan yang akan disampaikan oleh adik kelas kita angkatan 86 Bapak Ustadz Teguh Imanto Hadi, alumni SMA 3 Malang tahun 86. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Tutup Kami dulu Pak akhiri Ustadz. Tutup dulu kali dengan pada. doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz ditutup dengan doa. Terima kasih. Oke. Baik, mari kita berdoa bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ajdadina wa jaddadina وأساتذتنا وتلاميذنا وأصحابنا وجماعتنا وأولادنا وذرياتنا Amin. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ووفقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وزوجة صالحة وذرية طيبة وأولادا أبرارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطاقة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعافية الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله